Halo, selamat malam. Kita tunggu ya. Hari ini mau IG live sama Bang Mamat. Nah, kita tunggu orangnya dulu, oke? Selamat malam teman-teman untuk yang menjalankan ibadah puasa. Selamat berbuka. Mungkin boleh sambil makan nih atau kayak udah selesai taraweh ya harusnya ya. Jadi kalau mau ngambil-ngambil lagi boleh nih setelah seharian puasa. Gitu. Semoga puasanya bulan ini penuh berkah, lancar-lancar aja puasanya. Oke, sebentar aku invite Bang Mamat dulu. Bang Mamat udah aku invite, coba bisa masuk kah? Nah, halo. Halo, halo. Selamat malam. Selamat malam. Suara saya terdengar jelas, Kak? Terdengar jelas. Oke. Terdengar jelas sih, tapi videonya agak-agak ngelek-ngelek dikit aja sih, nggak apa-apa lah. Yang penting suaranya Lagi jelas hujan clear. soalnya di sini. Oh alah, gitu. Kalau hujan kayak gini koneksinya. Ya pantas ya. Oh gitu ya, maklum lah kalau ada hujan gitu ya, ada angin. Ya, jadi kita sebagai orang Indo harus maklum ya, sinyal kita begitu kalau ada hujan angin, agak terganggu sedikit. Yang penting suaranya nanti IG live-nya penyampaiannya lancar-lancar aja nih. Amin, Gitu. amin. Semoga ya. Amin. Nah, apa kabar Bang Mamat? Aduh, akhirnya bisa IG live bareng nih. Baik, baik. Alhamdulillah. Makasih lo udah ditungguin tarawih ya. Oh iya Berkat dong, tarawih ini kan bisa ibadah live. dulu gitu kan. Ibadah duluan lah, ibadah first kan. Gitu. Thank you, Apa thank you. kabar Bang Mamat? Gimana Baik, puasanya baik. hari ke berapa nih ya? Hari ke 3 apa 4 Ke ya? Masih awal kan? Minggu, Senin, Selasa, Rabu keempat ya. Baru Keempat 4 ya. hari. Ya, gimana awal-awal lancar? Lancar, lancar. Udah Alhamdulillah. berapa puluh tahun soalnya ya puasa ya. Jadi udah biasa sih. Udah biasa. Iya, 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 iya. Gitu, udah buka. Tadi buka pakai apa Bang Mamat? Semur, masak sendiri tapi. Wah, mantul, enak banget masak semur nih buat buka Iya. puasa. Oke, nah untuk teman-teman di sini mungkin ada yang, ih siapa nih, baru kenal, baru follow gitu ya. Boleh nih kita perkenalan dulu ya, awal-awal nih, siapa sih seorang Dani Rahmat ini? Atau ada yang bilang, ada yang manggilnya Mas Mamat, Bang Mamat gitu. Enaknya dipanggilnya apa nih? Gitu. Boleh diperkenalkan dulu. Ya, kalau dipanggilnya apa, dipanggil Dani boleh, Mamat boleh, Rahmat boleh, Wawan boleh, nama saya semua. Jadi saya masih pengabdi gajian gitu kan, masih pengabdi gajian, terus Oh, kerjanya sama tukang dong. kredit, cuma suka ngobrolin tentang personal finance gitu. Nah, kalau gelar sendiri sekarang lagi pegang Certified Securities Analyst ya. Jadi kalau misalkan mau Oh, pilih-pilih saham gitu bisa sendiri lah insya Allah. Jadi nggak perlu ikut-ikutan influencer yang lagi ramai bahas saham apa gitu kan. Saya pilih sendiri saham saya gitu. wah, keren banget nih. Jadi nggak ikut pom-pom-pom-poman ya. Betul betul nggak ikut pompoman. Oke, jadi oke. Nah, Bang Mamat awal mula terjun ke dunia finansial tuh awal mulanya tuh gimana tuh? Boleh ceritain dulu nggak? Jadi interestnya tuh gara-gara apa sih gitu? Biasanya kita kan pasti ada sesuatu nih, ada event yang trigger kita gitu ya, bikin kita, oh Ya ya. kayaknya aku harus investasi deh, nah kayak gitu. Kalau ini sendiri dari apa? Kalau aku itu karena dulu kan aku abis lulus kuliah tuh kerja di retail gitu ya, jadi toko Ah, tas lah gitu. Nah, kalau retail itu kan terkenal, maksudnya jam kerjanya tuh nggak kayak jam kerja kantoran lah, jadi baru keluar tuh bisa malam gitu ya. Apalagi kalau tutup toko tuh bisa larut ah, tuh baru pulang gitu ya. ya ya Pernah ya. satu momen tuh pas sampai rumah kayak aduh capek banget. Terus kayak kayaknya nggak mungkin nih aku lama lah, maksudnya nggak mungkin aku kalau udah tua akan kayak gini terus gitu kan, jadi aku udah harus mikir, Ah, udah muter otak dong, jadi ya mikir ya. nih kayaknya gue harus mempekerjakan uang yang udah gue kumpulin deh. Nah kayak gitu, dari situ aku mulai nih kepo-kepo investasi tuh gimana, instrumennya apa aja seperti itu. I see. Kalau kalau
Gue apa saya ya? Enaknya pakai gue apa saya? Gue juga boleh. Kita seumuran Nah, ini kan. Kalau saya terlalu formal kayaknya nih. nah kalau gue dulu tuh kebetulan lagi ditempatkan di cabang di Bandar Lampung gitu kan. Nah di Bandar Lampung waktu itu produk yang dijual cuma tabungan, deposito, dan bank assurance. Nah pas lagi Oke. buka-buka apa namanya aturan-aturan internal kantor, nemu stumbled upon aturan tentang reksadana. Wah ini produk apa ya reksadana? Waktu training dulu diajarin memang tentang reksadana, cuma belum pernah pegang langsung. Terus kemudian baca-baca, kayaknya menarik ya. Bisa pilih antara reksadana saham, pasar uang, atau reksadana obligasi gitu kan. Terus ternyata setelah dibaca-baca, kebetulan punya Wapert gitu kan. Terus coba jualan ke nasabah alternatif selain tabungan rencana sama apa namanya tadi bank assurance. Nah setelah of course sebelum jualan ke nasabah saya beli dulu kan, saya beli dulu gitu terus cobain sendiri. Ternyata setelah beberapa tahun kemudian saya pindah dari cabang itu ke Jakarta di kantor pusat dan mau menikah, saya keinget dulu sempat beli nih reksadana saham gitu kan, berapa ya nilainya? Perkembangannya ternyata sangat-sangat lumayan gitu. Wow. Nah, saya mikir kalau reksadana, Hmm. gue mikir kalau reksadana sahamnya aja perkembangannya bagus, gimana kalau beli sahamnya langsung ya? Cuma memang saat-saat itu beli saham dulu itu nggak segampang sekarang. Kalau sekarang kan cuma satu lot itu 100 lembar ya. Terus buka rekening Ya, sekuritas itu bisa dengan 100.000 atau bahkan tanpa setoran sama sekali. Nah, kalau dulu buka ya. rekening sekuritas itu 50 juta minimal setorannya kan. Oh, Jadi wah, baru bisa tinggi juga ya. investasi saham. Tinggi banget, tinggi banget. Baru bisa investasi Iya. saham itu setelah kenal sama, setelah punya temen yang kerja di sekuritas, akhirnya didiskon dari 50 juta jadi 30 juta. Jadi awalnya tertarik untuk investasi ngatur duit itu dari situ. Kalau reksadana saham yang kita belinya aja nggak pakai mikir gitu kan, terus nggak perlu mikirin mau diapa-apain, terus ternyata dadanya berkembang. Gimana kalau investasi saham sendiri gitu? Nah dari situlah akhirnya, oh Hmm. iya bener ya kalau diatur duit bener-bener itu ternyata bisa berkembang ya meskipun statusnya masih pengabdi gajian gitu. Gitu sih. Oke. Oke, jadi begitulah awal mula kita terjun di dunia Kita. investasi seperti ini. Oke, nah untuk teman-teman followers mungkin udah tahu nih hari ini kita bahasnya bisa dibilang ringan-ringan aja gitu ya, masih seputar financial planning gitu. Mungkin financial planning itu apa ya? Obrolannya mungkin Bang Mamat juga udah bosan kali itu lagi gitu ya sebenarnya. Financial planning kan nggak sebenarnya ya itu aja kan ya, maksudnya Iya, berputar di betul, betul. situ-situ aja gitu kan. Betul. Tapi lucunya, uniknya gitu ya, topik ini tuh memang harus sering digaungkan lah gitu. Kalau enggak bisa lupa takutnya nih orang-orang Indo gitu biasanya Betul. takutnya ya. Apalagi nih bulan ini bulan Ramadan tuh yang dinanti-nanti THR gitu ya, gaji ke-13. Betul. Aduh, THR udah mau turun, seneng banget tuh. Seneng banget. Oke, nah. Oke, jadi kita mungkin obrolan ringan dulu nih financial planning gitu ya. Topik yang Ella udah sering banget gitu. Tapi kenapa sih financial planning itu penting gitu? Bang Ahmad kan istilahnya kayak udahlah gue coba ngatur gaji gue ini itu yang penting istilahnya kebutuhan gue tercukupi nih and that's it gitu dong. Itu kan apakah itu sudah bisa dibilang cukup seperti itu? Ya, sebenarnya financial planning itu lebih esensial buat orang-orang yang bukan buat orang-orang yang tertentu sih ya, buat semua orang sebenarnya. Baik yang gajinya pas-pasan atau pengusaha yang duitnya melimpah gitu. Mungkin buat pengusaha yang duitnya melimpah itu financial planning mungkin nggak terlalu krusial. Karena kalau misalkan mereka butuh duit, mereka tinggal ya either jualan atau usaha apa yang bisa generate income mereka. Tapi buat orang-orang yang seperti gue gitu kan yang pengabdi gajian, itu penting banget diatur. Biar apa? Biar gaji bulan sekarang itu nggak habis di bulan sekarang, tapi gaji bulan sekarang ini, misalkan bulan April 2022, itu masih bisa bertahan sampai bulan April 2070 misalkan. Berapa tahun lagi? 48 tahun lagi misalkan. Jadi financial planning itu pentingnya di situ, biar kita itu nggak hidup cuman dari paycheck ke paycheck, dari gajian sekarang ke gajian berikutnya. Tapi gaji kita sekarang itu bisa membuat kita bertahan sampai nanti
bahkan ketika kita meninggal, dan ketika kita meninggal ada yang diwariskan ke anak-anak gitu. Sebenarnya intinya di situ sih. Tapi kalau misalkan mau yang lebih dekat lagi, financial planning itu perlu buat kita semua, biar kita tuh bisa bilang ke bos kita, kalau bos kita nih ngeselin banget gitu ya, terserah deh lu mau ngomong apa, gue berhenti kerja sekarang. Ya, biar itu gitu loh. Tujuannya tuh biar bisa financial independent gitu. Jadi mau ngerjain, mau kerja sesuatu ya kita ngerjainnya karena kita senang. Bukan karena kita harus bekerja karena kita sangat tergantung sama penghasilannya. Itu Oh, sih sebenarnya. berarti bisa dibilang ya kita udah merencanakan semuanya nih. Jadi biar kita bisa memiliki financial independence gitu ya, mandiri sendiri ya. Jadi istilahnya Betul. nggak usah nungguin, aduh kapan nih duit gue turun gitu kan, sering kejadian gitu ya, apalagi kalau di perkantoran di tengah-tengah kota gitu yang hirpik gitu ya, kanan kiri mall, Betul, wah betul. itu biasanya indikator gajian tuh tempat makan udah rame, itu pasti udah turun Iya, iya. gajinya tuh. Betul. Jadi Nah, dulu jadi dulu gini sih. Kalau pas tanggal 25 gitu ya. Jadi misalkan iya. sekarang 25 pagi nih, hari apalagi kalau hari Kamis atau Jumat gitu. Pas itu Oh tanggal iya iya gajian. iya iya. Pas pulang kalau kerja di SCBD jangan pernah lewat Senopati deh. Pasti macet. Jadi kalau Pasti misalkan Pak. udah tanggal gajian, itu udah pertanda kalau tanggal-tanggal gajian daerah situ macet. Jadi kalau misalkan emang apa pekerja kantoran di daerah CBD, kalau misalkan tanggal gajian, malamnya pulang harus muter lewat jalan yang lebih jauh biar lebih lancar gitu. Jadi biar nggak kayak gitu terus gitu. Iya. Makanya harus diatur Nah, jadi duitnya. kalian jadi financial planning itu apa, rencanakanlah finansial kalian sampai makan di Senopati pun nggak harus tunggu tanggal 25 gitu ya istilahnya. Betul, betul, betul. Oh, very good way to put it. Gitu. Oke, nah untuk teman-teman yang nonton, kalau mau tanya nih tentang financial planning apapun itu, bisa langsung taruh di question box biar nggak kelelep ya pertanyaannya. Oke, nah terus financial planning itu kan penting tuh, tadi udah dibahas gitu ya, untuk meraih finansial kita mandiri lah gitu, jadi nggak usah tergantung gitu ya. Nah, uh, lalu untuk pengaturannya tuh kadang masih banyak yang bingung gitu bang Mamat, kayak nih gue butuh berapa ya sebenarnya, gue cukupnya tuh berapa ya sebulan gitu, kira-kira Hmm. apa nih langkah yang harus kita ambil pertama kali, tips and triknya apa nih untuk financial planning gitu. Ini teman-teman perlu diingetin lagi nih biar makin nempel gitu. Ya, sebenarnya yang paling esensial adalah menyisihkan sebagian dari penghasilan kita untuk diri kita sendiri di masa depan gitu. Itu yang paling penting. Kalau misalkan itu sudah mau dihabisin duitnya, silakan dihabiskan gitu. Jadi berapa yang perlu disisihin? Minimal 10%. Minimal 10%, kalau bisa 20% bagus. Semakin besar semakin bagus. Saving ratio-nya kan sebenarnya kan yang penting itu. Mm-mm. Kenapa? Ya karena diri kita yang bekerja sekarang, penghasilan yang kita sisihkan itu nanti buat diri kita sendiri kalau kita udah nggak bisa kerja. Pentingnya di situ. Nah, kemudian nanti sisanya mau dihabiskan, silakan. Nah, patokannya kan sebenarnya gampang, simple as that gitu kan. Nah, dari yang 10%, 20% udah disisihin, udah nggak diganggu-ganggu sama sekali. Nah, tinggal kita mau kebutuhan hidupnya itu seperti apa. Mau gaya hidupnya itu bagaimana gitu kan. Mau setiap hari nongkrong di Senopati gitu kan. Ya boleh, cuman cukup apa enggak pertanyaannya. Kalau nggak cukup, jangan sampai ditutup dengan utang gitu. Kalau misalkan memang nggak cukup, ya pilihannya dua, kurangi nongkrong di Senopatinya atau tambah penghasilannya. Tapi yang pasti 10% sampai 20% tadi jangan diganggu gugat, yang sudah disisihkan buat nanti kita tua ketika sudah tidak bekerja, jangan diganggu sama sekali. Jadi simple as that. Kalau mau ngikutin yang 10, 20, 30, 50 gitu kan, 20, Mm. 30, 50 budgeting boleh. Mau ngikutin yang 10, 10, 20, terus habis itu berapa silakan. Gue bukan tipikal yang ini sih, harus ikut yang seperti ini, tapi personal finance itu benar-benar personal, yang mana sangat sangat bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita sendiri. Kalau gue sendiri sekarang, saving ratio-nya itu sekitar 30%. Jadi setiap kali gajian 30% dipakai buat beli saham, reksadana, beli kripto atau apapun gitu kan. Nah, sisanya dihabiskan. Seneng-senengnya dari mana? Ya dari kan karena belum belum bisa ketemuan orang gitu ya. Jadi ya belanja online gitu udah seneng aja gitu. Sisanya ya dihabiskan aja sih. Oke, jadi tadi
aku cover lagi ya untuk financial planning untuk menyisihkan diri sendiri di masa depan itu ya 10-20% lah. Ini nggak bisa diganggu gugat ya, nggak boleh ya udahlah cincai lah tuh bulan ini segini aja gitu. Kadang-kadang kita kan terlalu apa ya self reward gitu katanya ya, self love gitu, harus self Iya, love iya, iya. healing segala macam gitu ya. Alasannya banyak, itu namanya banyak gitu. Nah, presentasi ini nggak bisa diganggu gugat nih 10-20%, tapi balik lagi ke teman-teman karena personal finance itu memang sangat personal. Jadi punya aku, punya Bang Mama tuh pasti beda semua gitu ya. Betul. Jadi yang kita sharing ini hanyalah acuan. Hanyalah acuan, tapi balik lagi disesuaikan dengan kebutuhan teman masing-masing. Kebutuhan teman-teman masing-masing gitu ya. Oke. Nah, terus kalau biasanya menyiasatinya enaknya ke instrumen apa aja nih, Bang Mamat kalau mau invest gitu ya. Ini kebetulan Iya, tadi iya. udah ada yang nanya nih, pas banget nih terkait dana darurat. Kak mau tanya dong, aku munculin dulu deh. Kak mau Iya, tanya iya. dong, dana darurat itu lebih tepat menyimpannya di instrumen apa aja? Oke. Ya. Tadi pertanyaan pertama sebelum dana darurat tadi apa? Oh, saya lupa ya. Biasanya pengalokasian ke instrumen investasi apa aja sih? Kan kita Oh, banyak nih, instrumen mungkin investasi teman-teman masih apa? bingung. Iya, Betul, kadang betul, aduh betul. misalnya 10% ya, tapi gue masukin obligasi kah, atau ke reksadana kah, atau ke saham Ya, kah, ya. enaknya yang mana gitu kan, masih banyak yang bingung gitu ya, mungkin belum tahu harus kemana. Ya, ini kalau misalkan ngomongin instrumen investasi gitu kan, terutama ini dana darurat dulu ya, karena yang paling penting yang pertama kali harus kita bentuk dulu itu adalah dana darurat gitu kan. Eh, ber, Mungkin agak berbeda dengan para financial planner yang bilang dana darurat harus di instrumen yang sangat aman dan sangat gampang diakses seperti tabungan dan deposito. Kalau saya lebih bilang gini, untuk membangun dana darurat, better kita pakai konsep neraca nih. Konsep neraca itu kan ada aset, ada liabilitas, ada aset, ada kewajiban. Aset itu ada aset lancar, ada kewajiban lancar gitu kan. Kewajiban lancar itu isinya apa? Kewajiban lancar itu isinya utang kita yang harus dibayar dalam waktu 1 tahun ke depan. Nah, dana darurat kita mestinya cukup untuk mengcover minimal satu tahun pengeluaran dari cicilan kita. Minimal banget itu, karena belum menghitung pengeluaran gitu ya. Dalam bentuk apa? Nah, yang bisa masuk aset lancar itu semua instrumen investasi yang kalau misalkan kita jual sekarang juga itu bisa, dan tanpa kita harus khawatir nilainya turun atau maksimal 12 bulan ke depan. Maksimal 12 bulan ke depan, sama seperti kewajiban lancar tadi. Berarti kayak apa? Deposito tabungan pasti masuk. Deposito tabungan pasti masuk, terus kemudian ada apa lagi? Ada reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang kita nggak perlu khawatir kalau nilainya bakalan turun gitu kan. Terus habis itu ada apa lagi? Ya kalau misalkan memang profil risikonya sesuai gitu ya, bisa ambil P2P lending. Nah, kalau mau aman, P2P lending-nya pakai P2P lending yang ada asuransinya atau ada garansinya. Kalau misalkan dia ada keterlambatan akan di-cover oleh si asuransi. Bisa pakai P2P lending itu. Kalau mau nambah lagi, misalkan reksadana obligasi, reksadana pendapatan tetap, bisa juga ada resiko memang, tapi resikonya masih lebih bisa dikontrol kalau reksadana pendapatan tetap. Nah, untuk ngumpulinnya gimana caranya? Kalau rekomendasiku gitu kan, 1 kali sampai 2 kali pengeluaran bulanan taruh di tabungan atau deposito gitu ya. Kenapa? Ya biar kalau misalkan sampai terjadi kondisi darurat saat itu juga kita masih bisa bertahan 2 bulan dengan duit yang memang benar-benar aman. Terus kemudian kayak 3 kali sampai 4 kali pengeluaran bulanan taruh di reksadana pasar uang. Jadi kumpulin dulu tabungan deposito 1 kali sampai 2 kali pengeluaran bulanan. Habis itu baru nambah ke reksadana pasar uang. Setelah terkumpul 6 bulan pengeluaran bulanan di tabungan deposito atau reksadana pasar uang, baru mulai beli reksadana pendapatan tetap, reksadana obligasi, atau beli obligasinya, atau kalau misalkan mau P2P lending baru ditambah. Tapi minimal 6 bulan itu udah di instrumen yang stabil tadi, yang maksimal reksadana pasar uang. Gitu nih kalau menurut gue sih. Jadi biar apa? Biar asetnya itu berkembang lebih optimal. Nah, kalau misalkan mau nambah emas, boleh nambah emas untuk dana darurat, karena emas itu bagus kalau misalkan kondisi ada perang, terus kemudian pandemi, ada gonjang-ganjing di dunia gitu loh ya, emas itu naiknya itu lumayan gitu. Cuma saranku kalau misalkan memang mau beli emas, beli tunggu sampai terkumpul 6 bulan pengeluaran bulanan dulu di tabungan deposito reksadana pasar uang, baru mulai beli emas atau instrumen lain yang lebih beresiko gitu. Karena kalau kondisi darurat terjadi kan
kita nggak serta-merta ngambil semuanya 100% ya, langsung dipakai saat itu juga kan. Kita butuh pengeluaran buat sebulan, 2 bulan gitu. Nah itu kalau pembagian instrumennya buat dana darurat sih. Semoga menjawab ya. Oke, wah ilmu baru banget nih buat aku. Aku juga makin belajar bahwa sebenarnya dana darurat tuh bisa dibagi-bagi gitu ya. Jadi 1-2 bulan taruh mana, nanti 3-4 bulan taruh mana gitu ya. Karena kalau aku pribadi nih aku taruh 50-50 gitu. Ada tabungan, Hmm, ada reksadana pasar uang. Kalau aku begitu gitu ya. ya, Jadi ya. untuk teman-teman di sini yang masih dalam tahap ngumpulin dana darurat, boleh nih bisa dipertimbangkan saran dari Bang Mama. Gitu. Nah, terima kasih Amalia untuk pertanyaannya. Gitu ya. Nah, oke, kita lanjut. Tadi kan udah ngomongin dana darurat nih, ada ke instrumen yang aman-aman gitu, konservatif ya, Ya, ya. karena biar nilainya nggak berkurang. Gitu. Nah, Betul, kalau betul. biasanya teman-teman ini apa ya? Anak-anak zaman sekarang tuh, aduh konservatif tuh terlalu tidak menantang gitu ya. Iya, iya, iya. Pasti pilihannya itu antara saham atau kripto, biasanya kan gitu ya. Yap. Nah, ini pasti biasanya apa ya? Sarannya baiknya tuh kalau dari porsi income kita, kalau mau masuk ke instrumen yang agresif tuh berapa sih? Bang Mamat, apakah 20%, 5% aja kah? Atau 10% atau Hmm. bagaimana? Ya, sebenarnya mau bangun dana darurat dan kemudian investasi di instrumen yang agresif itu sama-sama dari 10 atau 20% porsi investasi tadi sebenarnya. Nah, kalau rekomendasiku, kalau belum punya dana darurat sama sekali, bangun dana darurat minimal 1 kali pengeluaran bulanan itu dari investasi, itu jadi 100%. Jadi 10% atau 20%, ya semuanya dimasukkan ke dalam dana darurat dulu. Minimal sampai terbentuk 1 kali pengeluaran bulanan. Nah, setelah nanti terbentuk 1 kali pengeluaran bulanan, baru di split tuh, misalkan 50-50, 50%, misalkan nih gaji 10 juta, biar gampang ya, 10 juta, 10%-nya berarti kan 1 juta gitu ya. Udah terkumpul nih 10 juta di tabungan atau deposito, terus mau nambah lagi gitu kan, tapi pengen juga beli saham atau pengen beli kripto gitu. Nah, dari 1 juta yang setiap bulan disisihkan buat investasi, bagi 50% masuk ke dana darurat, berarti 500.000 masuk dana darurat tambahan, nambah terus gitu kan dana daruratnya. Baru 500.000 beli saham, beli kripto, atau beli instrumen apapun yang dirasa memang kayaknya exciting gitu, kayaknya bisa lebih kenceng larinya. Nah, cuma memang dana darurat ini please prioritaskan sampai bisa terbentuk minimal banget 3 kali pengeluaran bulanan. Biar apa? Kalau sampai sewaktu-waktu teman-teman ini nggak mendoakan ya, tapi amit-amit kalau sampai terjadi, tiba-tiba kehilangan pekerjaan dan harus cari pekerjaan baru, minimal selama 3 bulan itu teman-teman bisa bertahan dari dana darurat. Duit yang sudah dibelikan saham, yang sudah dibelikan kripto, yang mungkin pas kita kehilangan pekerjaan itu nilainya lagi turun, kita harus cairin gitu. Kita harus cairin, dan misalkan duit itu yang di saham tadi itu lagi bagi-bagi dividen gitu kan, kalau kita nggak cairin, terus kita masih bisa dapat dividennya, masih bisa dapat tambahan gitu. Nah, nanti porsinya itu bisa dibagi lagi. Misalkan sudah terkumpul 3 kali pengeluaran bulanan. Investasi yang 1 juta tadi bisa dibagi, mungkin sisa 30% aja masuk ke dalam dana darurat, 70%-nya yang 700.000 beli saham, kayak gitu. Jadi dana darurat ini jangan pernah dilepaskan sampai terbentuk idealnya 12 kali pengeluaran bulanan gitu. Oke, nah bisa dicatat tuh teman-teman ya untuk yang mungkin baru mulai atau lagi kumpulin dana darurat gitu ya. Dan juga dana darurat itu once dipakai harus dibalikin lagi ya Bang ya. Jadi biar harus full terus Betul, nih. betul, harus dibalikin. Harus. Nah itu mungkin yang sering kelewat di situ tuh. Once Nah, udah kepake ini ya udah gitu lupa. mungkin yang tadi sempat disinggung gitu kan, alasan self love, terus habis itu healing gitu kan, terus self reward. Pikirin gini deh, dana darurat, duitnya yang dipakai buat self love atau healing itu, atau self reward itu, masukin ke dana darurat atau belikan instrumen investasi. Kenapa? Karena sebenarnya dana darurat dan instrumen investasi itu adalah self reward dan apa namanya self love yang paling ultimate yang bisa kita lakukan buat diri kita sendiri. Kalau misalkan self rewardnya itu beli kopi 50.000 gitu ya, 50.000 kalau dibelikan ETF, 50.000-nya tuh nggak habis loh. Sampai 30 tahun, 40 tahun lagi, 50.000 self love kita tuh masih ada sampai 50 tahun lagi juga gitu. Gitu sih. Wah, bagus banget tuh perumpamaannya nih.
Bener, ternyata dana darurat itu bentuk bentuk rasa cinta kita kepada diri kita gitu kali bisa dibilang, Betul, kepada diri kita betul. dan kepada terutama untuk yang udah berkeluarga nih gitu ya, kepada keluarga kita juga. Jadi jangan sampai pas kenapa-napa keluarga kita kena juga nih, apalagi kalau udah punya tanggungan gitu ya. Sebenarnya lebih 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 harus lebih apa ya, lebih taat lagi lah gitu terhadap dana darurat seperti itu. Betul, betul. Oke, nah ngomongin financial planning itu biasanya kalau anak muda gitu ya, ngapain lu apa merencanakan keuangan gitu ya, financial planning. Oh iya, karena gue mau pensiun dini gitu ya, gue mau financial freedom gitu ya. Ya, ya. Nah, tapi sebenarnya menurut Bang Mamat apa sih makna financial freedom itu? Karena ini kan bisa dibilang lama-lama kayak overrated gitu ya, kayak oh gue mau financial freedom, financial freedom, financial freedom mulu gitu ya. Tapi mungkin banyak yang belum enggak sebenarnya gitu ya. Mungkin di bayang mereka cuman ya udah yang penting gue istilah bisa duduk ongkang-ongkang kaki gitu ya. Kalau mau Ya, makan ya. tinggal tunjuk, beli tinggal tunjuk gitu ya. Tapi menurut Bang Mamat sendiri ada esensi lainkah dari financial freedom itu? Ya, ini beberapa teman itu suka nge-DM gitu kan. Mat, gue itu pengen bisa berhenti kerja umur 40 gitu kan. Udah nggak bekerja lagi, pensiun gitu lah ya, nggak harus kerja lagi. Gue tanya, umurnya sekarang berapa? 30. Terus udah punya tabungan berapa? Belum sih, lagi jalan ngumpulin. Terus di pikiran tuh adalah, what the heck? Lu mau bilang pensiun umur 40, sekarang lu umur 30, terus sekarang belum nyiapin gitu kan. Nah, ini mungkin beliau ini terinspirasi oleh gerakan FIRE itu kan ya, Financial Independent Retire Early, terus kemudian pengen financial freedom. Nah, menurut gue sendiri, financial freedom itu comes in many stages gitu. Bahkan orang yang masih bekerja, terus kemudian dia penghasilan bulanannya itu sudah lebih besar daripada pengeluaran, itu sudah satu bentuk financial freedom. Kenapa? Karena dia sudah nggak perlu lagi khawatir mikirin, nanti aku harus nutup kurangnya pengeluaranku ini dari mana ya? Karena dia sudah pengeluarannya termanage dengan di bawah penghasilannya dia. Itu udah stage financial freedom yang paling awal gitu. Terus kemudian punya dana darurat, itu udah bentuk financial freedom. Kenapa? Kalau misalkan sudah punya dana darurat sampai 12 kali pengeluaran bulanan nih, amit-amit jangan sampai kejadian lagi gitu ya, ada pandemi lagi yang sampai setahun gitu. Nah, begitu kehilangan pekerjaan, dia nggak harus kalang kabut, aku harus bertahan hidup dari mana? Karena surveinya OJK itu 60% orang Indonesia cuma bisa bertahan selama sebulan. Kalau misalkan kehilangan pekerjaan, tanpa harus pindah rumah, menjual rumahnya, dan sebagainya. Jadi dari tabungan aja itu 60% cuma sebulan loh bertahan. Yang majority Wow. itu malah cuma seminggu sebenarnya, datanya OJK. Nah, ini dana darurat itu satu bentuk financial freedom juga, punya 12 kali pengeluaran bulanan, amit-amit kehilangan pekerjaan, masih bisa tenang mikirin next step-nya itu ngapain. Aku harus cari kerja apa, aku harus bikin usaha bagaimana, terus kemudian menjalankan rencana-rencananya itu nggak diburu-buru waktu. Buruan, kamu nggak punya duit, cepetan ambil apa aja yang ada di depan mata. Nah, kalau kayak gitu kan jadi nggak bisa fokus kan, mau ngapain, mau bangun income itu seperti apa. Terus kemudian financial freedom yang berikutnya adalah yang tadi aku bilang, kita bisa bilang dengan enak banget ke bos kita, bos, lu nggak adil, gue nggak suka sama cara kerja lu, gue berhenti sekarang. Nah, dengan kayak gitu, karena aset kita sudah menghasilkan, sudah punya income yang cukup, kita bisa ngomong gitu kapan aja ke bos kita, dan kita bisa mengerjakan apa yang kita suka, itu juga financial freedom. Yang benar-benar ultimate, kalau misalkan mau tunjuk-tunjuk, mau makan apa, mau minum apa, tinggal tunjuk gitu ya, nggak perlu kerja, nggak perlu ngapa-ngapain. Aku rasa sih ya kayak gitu anak sultan doang sih yang bisa ya, yang emang bener-bener duitnya nggak berseri gitu ya, yang bisa kayak gitu. Nah, untuk orang-orang yang sudah merencanain duit dari muda, terus kemudian investasinya cukup dan sebagainya, kayak ya mungkin kita bisa contoh orang-orang Singapura ya. Orang-orang Singapura itu kalau menurut data, mereka tuh nyiapin dana pensiun dari umur 30. Sementara mereka pensiun umur 65. Ada 35 tahun loh. Sementara orang Indonesia baru mikirin nyiapin dana pensiun itu sekitar umur 40 tahun, kita pensiun umur 55, cuma 15 tahun. Jadi separuh kurang dari separuh waktunya orang Singapura. Tapi kenyataannya orang-orang Singapura masih begitu udah pensiun, udah 65 tahun, mereka tetap kerja kan. Kita ke bandara, mereka masih banyak yang jadi cleaning service, masih ada yang jadi tukang jaga tiket gitu-gitu kan, orang Singapura gitu. Ya, itu kehidupan yang pengen ku jalani gitu.
duit yang kusiapin cukup, tapi nanti ketika masa tua, udah pensiun, masuk usia pensiun, aku nggak mau berhenti bekerja. Aku tetap pengen bisa, gue pengen tetap bisa melakukan apa yang pengen gue lakukan, tetap bisa produktif gitu. Nah itu bentuk satu bentuk financial freedom juga gitu kan. Jadi jangan diartikan financial freedom itu berhenti bekerja, nggak bekerja sama sekali, terus makan tinggal tunjuk-tunjuk. Itu susah men, gede banget butuhnya. Jadi mungkin nggak semua orang bisa, apalagi kalau pengabdi gajian kayak gue gitu. Gitu sih. Oke, jadi teman-teman yang mungkin yang masih muda gitu ya, mau financial freedom gitu ya. Nah, sebenarnya teman-teman tuh udah harus mulai kumpulin dari sekarang gitu ya. Jadi bukan Betul. cuma berangan-angan nih, udah harus ada actionnya gitu. Karena ya bikin candi nggak semalam doang gitu kan istilahnya. Butuh bertahun-tahun nih baru jadi yang gede gitu ya. Jadi bukan Betul, cuma betul. kerjanya scroll Instagram terus ngatin, wah keren nih, gue juga mau financial freedom gitu. Jangan kayak gitu ya. Betul, Jangan kayak betul. gitu. Aduh, oke nih. Ada pertanyaan lagi nih dari Ya, Tiker Trik. Ini sebenarnya masih berhubungan sama yang tadi, dana pensiun. Tanya Kak, bolehkah kita mainkan dana pensiun kita untuk memaksimalkan return, misal saat ini saham kurang bagus, lalu kita apa nih, tunggu, sorry kepotong. Lalu kita pindahkan ke fixed income karena performanya lagi bagus selama oh, kita tahu risiko yang dihadapi. Oh, jadi kayak oh, mindahin dari ya dia mainin lah gitu dari satu instrumen ke instrumen lain gitu. boleh banget, boleh banget. Justru malah itu harus yang dilakukan gitu. Kalau misalkan memang di portofolio sahamnya dirasa kurang bagus gitu ya, kurang oke gitu kan, terus mau dipindahin dulu, di switch dulu ke instrumen lain yang lebih bagus, malah oke, malah bagus gitu kan, bisa berkembang lebih optimal. Tapi gini, kalau misalkan di saham ya, ngomongin saham nih, kita masuk ke semua instrumen investasi itu justru kalau kita beli ketika harganya jatuh kan, harganya turun gitu. Nah kalau misalkan memang tujuan investasinya itu di saham itu untuk jangka panjang gitu, terus kemudian pas kondisi seperti sekarang ini, saham sekarang kan lagi naik ya. Cuma ini di Amerika kan saham beberapa waktu lalu sempat drop banget gitu ya, karena ada isu kenaikan suku bunga segala macam. Akhirnya pada market itu udah pada takut duluan, terus sahamnya benar-benar drop. Nah, kalau misalkan kayak gitu yang terjadi, ketika saya kok jadi saya lagi ya, ketika gue ngelihat gitu kan, ketika gue ngelihat portofolio saham yang gue pegang ini sebenarnya bagus, fundamentalnya nggak ada masalah, bisnisnya nggak ada masalah, prospek kedepannya bagus, tapi harga sahamnya benar-benar drop, diskon sampai waktu itu sempat 30%-an jatuh gitu kan. What I did, bukan mindahin itu ke tempat lain yang lebih profitable, tapi malah I add, ku tambah gitu kan, masukin top up gitu, biar apa? Biar dapat harga yang murah. Jadi kalau kemarin pas belinya memang harga masih rendah, terus naik, terus habis itu drop lagi. Nah itu kan harga rata-rata tuh masih agak tinggi. Begitu turun, ya udah aku beli aja di bawah, terus nanti bisa nurunin harga rata-rata pembelian. Biar apa? Ketika nanti harga sahamnya kondisi begitu The Fed naikin suku bunga beneran, jadi market itu udah faktorin kan sebelumnya kan, terus kemudian market udah tahu, oh ya udah harga sahamnya naik, loncatnya lebih kenceng lagi, and that is what exactly happening to my portfolio di saham US. Nah kalau di saham-saham Indo sekarang kan lagi naik terus kenceng gitu ya. Buat teman-teman, kalau misalkan memang mau beli saham, please analisa, jangan ikut-ikutan. Oh, ini sahamnya IHSG lagi all time high, saham ini lagi naik tinggi, ayo ikutan. Jadi belinya tuh jangan beli yang lagi naik kenceng gitu. Belinya tuh yang ya sebenarnya bagus, tapi memang harganya tuh belum naik karena memang belum momennya aja gitu. Saranku kayak gitu sih teman-teman. Tapi kalau mau menjawab pertanyaannya, mau memindahkan yang portfolio nggak terlalu bagus kinerjanya ke portfolio yang lain, bebas saja. Selama kita analisanya memang benar-benar tahu kenapa kok kayak gini, kenapa kok kayak gitu, dan di sini bagus, di situ enggak, dan sebagainya. Gitu. Menjawab nggak sih? Nggak menjawab ya, Fia? Menjawab banget. Jadi untuk teman-teman nih, mungkin aku tambahinnya gini ya. Ini kan istilahnya kayak, oh dia tuh bisa ngatur uangnya mau dipindahin dari A, B, C, D gitu ya. Nah, untuk melakukan ini itu dibutuhkan, jadi teman-teman pertama emang harus pelajarin dulu nih, gitu ya, harus benar-benar pelajarin teman-teman tuh Tuh. instrumennya ada apa aja, mau dipindahinnya kapan, segala macam gitu. Karena kalau teman-teman pertama nggak tahu instrumennya apa, kedua timingnya salah, itu dana pensiun yang ada makin ciut gitu ya. Bukannya kita kan berharap makin
makin berkembang dong untuk masa pensiun Betul, kita. betul. Tapi kok teman-teman belum belajar, mungkin sekedar tadi kata Bang Mamat gitu ya. Makasih sharingnya, iya sama-sama gitu. Tadi kata Bang Mamat tuh apa? Oh, IHSG lagi naik gitu ya. Nah, yang perlu kalian teman-teman ingat ya untuk di saham IHSG itu dia indeks, namanya kan indeks saham gabungan ya. Jadi itu tidak merefleksikan satu saham, tapi itu merefleksikan ratusan saham di bursa seperti itu. Jadi memang untuk pemilihan sahamnya lagi mau nggak mau memang teman-teman tuh harus belajar begitu. Oke, terima kasih. Nah, kita lanjut nih ngobrolin. Ayo udah financial planning, financial freedom, terus kita ngobrolin yang ditunggu-tunggu nih bulan ini THR gitu ya. Untuk para budak korporat di sini bisa bersenang apa nih, hati udah senang gitu ya awal-awal bulan, karena kan juga nanti ke THR gitu. Pada ngantri THR gitu kan. Wah, THR asli nih gaji ke-13 gitu. Karena apalagi sekarang udah boleh mudik. Bang Mamat mudik nggak? Nggak pas lebaran sih, nunggu nanti waktu anak-anak liburan sekolah aja baru mudik. Oke, nah ini kan mudik yang sangat dinantikan sebenarnya ya, Betul. Karena kan 2020 itu nggak mudik, 2021 juga nggak mudik ya, seingat aku ya, 2 tahun ada nggak yang mudik. mudik sih, tapi saya nggak, saya mudiknya itu baru akhir tahun 2021 kemarin, jadi nggak pas lebarannya memang. Oke ya, karena tahun lalu tuh puncaknya Delta, itu lagi banyak Delta tuh tahun lalu gitu kan. Betul. Jadi tahun ini yang sangat dinantikan, semua istilahnya udah longgar lah gitu kan. Ya. Nah, godaannya banyak banget nih. Kita udah boleh mudik, udah boleh kumpul lebaran gitu ya. Terus biasanya konsumtifnya makin gede nih. Oh, kalau kumpul-kumpul keluarga apa baju baru, THR buat ponakan gitu ya. Istilahnya kalau jajan buat ponakan ya. Nah, mungkin sebenarnya ini apa ya? Mungkin ada yang melihatnya gini, aduh, ini THR sebenarnya kesempatan buat gue nih istilahnya memperbaiki kesalahan gue yang terjadi di tahun 2020 dan 2021 gitu ya. Tapi on the other side kan ada euforianya nih gitu, euforia lebaran 2022 gitu ya. Jadi kira-kira aduh bijaknya gimana nih Bang Mamat? Apakah 50-50 si THR ini atau mungkin ada teman-teman yang memang udah kacamata kuda lah, ya udah mohon maaf pokoknya tahun ini tuh masih belum bisa gitu ya, karena mau dibilang pelit kayak atau apa, yang penting aku tuh mau nyelesain dosa-dosaku 2 tahun lalu dulu begitu. Nah, kira-kira ini kan sebenarnya harus nih, makanya aku bikin IG Live awal-awal bulan nih biar teman-teman sudah antisipasi dari sekarang. Iya, betul. Iya kan? Jadi enaknya gimana nih Bang Mamat gitu ya? Apakah 50-50? Apakah ya udah deh, mohon maaf aja tahun ini gitu ya, maaf lahir batin aja, nggak ada oleh-oleh segala macam gitu. Enaknya kira-kira gimana nih bijaknya gitu? Ya sebenarnya kalau ngomongin THR itu tujuannya kan tunjangan hari raya gitu ya, buat orang-orang terdekat kita. Kalau misalkan ada yang mau ngasih orang tua, ada yang mau ngasih saudara gitu kan, tetap budgetin gitu kan, nggak mungkin semuanya dikasih juga ya, tetap budgetin. Terus kemudian kalau misalkan memang kita ngasihnya itu nggak seberapa, yang menurut kita nggak seberapa, kita bisa ngomongin ke, kalau untuk orang tua kita bisa ngomong ke orang tua, maaf Pak, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda gitu kan, aku bisa ngasihnya cuma segini gitu, mohon maaf ini nggak banyak tapi minta tolong diterima dengan ikhlas gitu, bisa diomongin seperti itu. Nah kalau misalkan mau ngasih ponakan, ya sebenarnya ngasih ponakan itu kalau satu anak cuma 15.000, 10.000 gitu kan, itu nggak seberapa banyak gitu ya. Ponakan 100, kalau misalkan 10.000 ya 1 juta doang gitu paling kan. Tapi kalau misalkan mau ngasih ponakannya, satu ponakan 100.000, ponakannya ada 15 ya 1,5 juta. Jadi tergantung mau ngasih ponakannya berapa. Tapi udah bisa dibudgetin dari sekarang. Kita udah tahu ponakannya berapa. Yang paling susah sebenarnya itu adalah menahan diri kita sendiri gitu kan. Ada utang, ada segala macam, sebenarnya harus dibayar dari si THR ini. Dan ada berat kurang bisa dibantu dengan THR sebenarnya. Cuma kita itu kadang-kadang susah kontrol diri sendiri. Masih awal bulan April, THR-nya nanti tengah April nih, tapi awal bulan April kita itu udah melakukan mental accounting, gak apa-apa deh gue beli ini dulu sekarang, nanti begitu dapat THR gue bayar. Dan banyak, ini karena pengalaman pribadi, banyak yang terjebak dalam utang yang gak lunas-lunas sampai berbulan-bulan gara-gara itu. Kita sadar ada utang yang harus dibayar pakai THR, tapi kita mikir,
kalau misalkan mau belanja baju ini dikit aja nggak apa-apa deh, nanti masih cukup kok THR-nya ditambah buat bayar utang. Terus habis itu besok kita kepikiran lagi, iya ya, kayaknya kalau beli handphone ini kayaknya masih cukup deh dicicil 12 bulan, terus kemudian nanti THR-nya masih cukup lah pakai bayar utang lagi. Di kepala kita tuh kita udah berpikir seolah-olah THR-nya itu udah di tangan kita, padahal belum gitu. Dan parahnya kita itu sebagai manusia memang desain otak kita adalah kita didesain untuk menipu diri kita sendiri. Jadi orang yang paling ahli untuk menipu diri kita sendiri. Gitu. Kita udah belanja THR-nya mungkin 10 juta karena gajinya 10 juta dapat THR 10 juta. Terus kita mikir, aduh aku kemarin udah belanja 7 juta setengah. Waduh, berarti THR udah habis nih. Kalau nanti kayak gitu buat orang tua sama saudara-saudara nggak cukup dong. Terus kita langsung mikir, oh masih ada gaji kok, tenang, gaji juga 10 juta. Lupa, padahal gaji 10 juta itu bulan ini ada kebutuhan juga, bulan depan juga ada kebutuhan yang sama gitu loh. Yang sebenarnya benar-benar nggak terganggu itu ya THR doang. Tapi kalau gaji ya udah butuh buat bayar listrik, bayar rumah segala macem gitu kan. Jadi hati-hati teman-teman, kontrol pikiran kita dengan berpikir nggak THR ini budgetnya A, B, C, D, E, sisa segini buat bayar utang A, B, C, D, E, sisa segini buat kasih orang tua. Catetin dari sekarang. Mau berapa persen? Terserah berapa persen, tapi yang pasti catat dari awal. Kalau misalkan memang mau ngikutin budgeting kayak yang investasi tadi, ya 10 atau 20% tetap ambil dari THR, selain dari gaji gitu kan. Jadi gajinya ngambil 10%, THR juga diambil 10% buat investasi, sisanya ya dihabiskan budget buat kalau yang THR benar-benar khusus lebaran. Gak usah kepikiran beli gadget baru, gak usah kepikiran beli baju baru gitu kalau misalkan ternyata budgetnya udah habis. Kenapa? Ya karena orang nggak akan ingat kita pakai baju apa tahun lalu. Orang nggak akan kayak, wow pakai iPhone, mungkin kalau iPhone 13 gitu kali ya, wow iPhone 13, tapi cuma gitu doang gitu. Dapatnya cuma wow doang, terus habis itu apa? Udah. Sisanya duit kita habis gitu. Cuma kayak wow, nggak dapat, misalnya kayak cuman wow doang gitu ya, nggak dapat tambahan uang, nggak dapat apa gitu ya. Cuman kayak impress doang gitu, wah HP baru nih selesai. Gitu. Selesai. Orang juga mungkin nggak ingat, emang lu tahun lalu pakai HP apa ya, kan nggak mungkin gitu ya. Betul. Oke, jadi untuk teman-teman di sini nih, ya sekali lagi aku taruh IG Live ini di awal bulan biar teman-teman itu sudah bisa budgeting dulu nih, uang THR mau diapain gitu ya. Jadi biar nggak asal lewat aja tuh uang THR gitu ya. Sebenarnya uang THR tuh sebagai kesempatan gitu ya, aku bisa bilang ya. Betul. Kesempatan untuk let's say kalau masih ada utang yang perlu lunasin dulu gitu. Yang penting kan kalau utangnya belum lunas tuh sebenarnya kayak belum plong dan memperberat jalan kita sebenarnya ya, kalau bisa dibilang seperti itu. Betul. Oke. Nah, jadi untuk teman-teman boleh ya dicatat, untuk yang ketinggalan tenang aja, nanti ini aku simpen IG live-nya sama aku taruh di YouTube. Jadi kalau mau diulang-ulang itu boleh. Gitu. Nanti kalau ada teringat nih pas dengerin ini, oh ini kayak saudara gue kayak gini deh, boleh di-share gitu ya. Silahkan. Oke. Nah, uang THR ini juga ada sebenarnya aku juga mau nanya ya, untuk THR ini ya bisa nggak ya diputerin ke investasi gitu, atau lebih baik kita selesaiin dulu nih yang harus diselesaikan seperti utang? Kalau misalkan masih ada utang, please bayar utang dulu. Kenapa? Dengan utang yang lunas, utang konsumtif ya. Kalau misalkan masih ada KPR, nggak usah kepikiran melunasin KPR pakai THR, kurang soalnya. Jadi kalau misalkan ada utang kartu kredit, utang pay letter, pinjol gitu kan yang bisa dilunasi dengan THR, lunasi duluan. Kenapa? Karena dengan melunasi utang itu akan meringankan beban kita untuk ngumpulin dana darurat. Gini, dana darurat tadi kan dibilang ya 12 kali pengeluaran bulanan. Itu termasuk cicilan utang. Kalau misalkan kita tidak ada utang, ngumpulin dana darurat itu jauh lebih ringan. Kenapa? Karena kita bisa menggunakan patokan pengeluaran bulanan itu sehemat mungkin. Tapi kalau ada utang, kita nggak bisa. Kalau ada utang, utangnya itu tetap harus masuk ke dalam hitungan dana darurat. Misalkan tiap bulan ada cicilan motor 2 juta. Sementara kalau misalkan buat makan, kalau misalkan dihemat banget masak gitu ya, kita cuma perlu sebenarnya 1 juta. Dari gaji 5 juta atau dari gaji 10 juta. Gaji 10 juta, pengeluaran makan yang mungkin 2,5 juta karena bisa makan di luar segala macam. Cicilan motor 2,5 juta, jadi 5 juta pengeluaran. Terus biaya sekolah anak segala macam gitu ya.
Nah, kalau misalkan totalnya dari 10 juta, pengeluaran 7,5 juta, dengan 2,5 juta adalah bayar utang. Bayangkan kalau misalkan 2,5 juta itu udah lunas duluan, nggak ada bayar utang sama sekali. Bayar sekolah anak, oke lah. Bayar sekolah anak segala macam yang nggak bisa lagi dihemat, total sekitar 3 juta. Gaji 10 juta. Terus kemudian makan tadi kan 2,5 juta, itu makan di luar segala macam. Tapi kalau misalkan nggak ada utang, kita bisa hemat. Makanya kita beli bahan baku, terus kita masak seminggu itu habis kayak misalkan 300.000. Sebulan habis cuma 1,2 juta. Separuh lebih loh penghematan yang dilakukan. 1,2 juta plus 3 juta tadi, cuma 4,2 juta dana daruratnya. Beda kalau ditambah utang 2,5 juta, jadi 6,7 juta kan yang harus dikeluarkan. Nah, dengan kayak gitu, kalau misalkan tanpa utang, kita dana darurat itu ngumpulnya jauh lebih fleksibel, karena tergantung nanti kita tuh bisa sehemat apa. Jadi kalau misalkan punya utang, ada THR, bayar utangnya dulu, yang konsumtif, paylater segala macam. Dan setelah itu jangan ngambil utang lagi. Nah, terus kemudian kalau sudah nggak ada utang, baru mau investasi, mau apapun silahkan, bebas. Jadi nggak THR, aku nggak pulang, nggak mudik tahun ini gitu kan. Nanti baru dikasih ke orang tua mungkin 2 bulan lagi pas mudik gitu ya. Nah, sementara masukin ke reksadana pasar uang, dibelikan obligasi di secondary market, reksadana pendapatan tetap, atau bahkan beli saham yang kita tahu nih, wah ini mau kumdet nih di tanggal sekian gitu kan, aku mau beli deh biar dapat dividennya gitu kan. Tapi hati-hati nanti turun harganya gitu, habis kumdet terus langsung turun gitu, exitnya langsung turun. Kena dividen trap ya. Dividennya nggak nutup, kena dividen trap gitu kan. Hati-hati. Tapi ya anyway nggak masalah selama nggak ada utang gitu. Gitu sih. Oke. Bebas kalau nggak ada utang. Bebas, oke. Jadi ini tadi ada nanya juga sih dari stories, duit THR boleh beli ESA nggak? Mungkin aku general aja, duit THR boleh beli saham nggak gitu ya? Boleh. Tapi tadi utamain dulu utang-utangnya gitu ya. Jadi kalau masih ada utang konsumtif nih, terutama yang bisa dibayar tuntas, tunai gitu ya, bayar dulu. Jadi biar lebih ringan. Gitu ya, teman-teman bebas ya THR mau masukin reksadana obligasi, kayak pasar uang, saham, mau saham sendiri pun terserah teman-teman. Seperti itu. Oke. Nah, terus tadi juga ada yang ini kadang nanya juga deh, sebentar. Coba aku cari pertanyaannya. Oh, ini nih terkait ini sih sebenarnya kebutuhan gitu ya, kebutuhan zaman sekarang. Kan THR, Lebaran gitu harga-harga pada naik ya, identik dengan kenaikan harga gitu. Ini ada yang nanya juga nih, katanya harga mulai pada naik, Ci. Instrumen investasi apa yang cocok dan kuat menahan gempuran inflasi? Instrumen investasi apa yang cocok menahan gempuran inflasi? Yang returnnya lebih gede dari inflasi. Minimal itu. Tentunya. Minimal. Jadi kalau misalkan inflasi kita itu 3%, ya cari instrumen investasi yang returnnya di atas 3%. Jangan sudah tahu inflasinya itu 3% nih di Indonesia gitu kan. Belum inflasi realnya ya, inflasi menurut BPS-nya 3%. Tapi inflasi realnya bisa jadi 5%, 6% gitu kan. Terus kemudian pengennya yang aman-aman aja, pengennya yang dijamin pemerintah, terus beli deposito 2, nggak tahu 2,4 mungkin ya sekarang ya, atau 2,1 gitu. Sebelum pajak. Sebelum pajak gitu, setelah pajak cuma 1,8%, inflasi 3%. Ya duitnya habis juga kalau ditaruh di deposito gitu kan. Deposito makanya tadi dibilang buat dana darurat aja gitu. Tapi untuk yang investasinya masukin ke reksadana pasar uang. Yang reksadana pasar uang kita tahu returnnya itu lebih gede dari inflasi gitu kan. Terus kemudian obligasi pemerintah masih oke lah, masih ya meskipun kecil masih oke, masih lebih gede dari inflasi. Nah kalau misalkan mau yang lebih agresif lagi, ya bisa pilih saham atau misalkan yang apa tadi kripto. Kalau mau agak gede P2P lending juga bisa kalau punya instrumen utang gitu kan. Cuman ya itu resikonya lebih gede. Ingat high return cocokin sama profil resiko kita. Gitu. Cuman jangan mau yang aman-aman aja pokoknya. Kalau aman-aman aja ya returnnya nggak gede. Gitu. Intinya itu sih. Tapi jangan ikutan investasi bodong ya. Jangan ikutan investasi bodong, itu bahaya banget. Pokoknya kalau udah ciri-ciri tuh biasanya kalau ditawarin, udah pasti nih. Nah, itu udah red flag deh gitu, udah bahaya tuh ya. Ya teman-teman, ya di tengah kenaikan harga ini ya, Pertamax jadi 12,5 gitu ya, aku sedih. Jadi teman-teman kalau ditawarin investasi, pasti naiknya segini, kasih return segini. Nah, itu teman-teman sebenarnya malah harus
mundur gitu. Maksudnya harus hati-hati lah gitu. Jangan langsung, oh iya kayaknya menarik nih, bisa buat nutupin cost ini itu gitu. Tapi sebenarnya kayak gitu malah potensi fraud-nya tuh lebih besar. Betul. Begitu. Oke. Nah, ini ada muncul pertanyaan lagi. Kita Siap. coba. Ada kah? Oke, tunggu. Kita cari komposisi. Wah, ini lumayan ini ya. Nanyanya nih ada yang komposisi reksadana gitu. Komposisi reksadana seperti apa yang disarankan ketika terjadi peningkatan suku bunga? Ini dari ngomongin THR jadi ngomongin ekonomi nih. Ya, tapi bolehlah. Jadi teman-teman ada gambaran sedikit ya tentang apa yang sedang terjadi seperti itu. Ya. Ini kenaikan suku bunga kan terutama dipicu dari inflasi di US kan. Sebelum perang terjadi gitu kan. Karena inflasinya gede banget, akhirnya US curb di inflation dengan naikin suku bunga. Dan kalau menurut analis tahun ini bakalan sampai 7 kali atau mungkin lebih gitu di US itu. Mungkin dari 0,25 sebelumnya bisa sampai ke 4%-an. Dan itu gede banget interest rate 4% di US. Nah, efeknya apa? Kalau misalkan terjadi kenaikan suku bunga, yang pasti harga harganya obligasi itu cenderung turun. Kenapa? Karena ya orang akan milih untuk nyimpen di bank dibanding pegang obligasi yang jangka waktunya lebih panjang gitu. Makanya obligasi-obligasi ini cenderung harganya akan turun. Cuma untuk kupon obligasinya sendiri masih tetap akan tinggi, makanya yieldnya dia jadi lebih gede kalau misalkan terjadi kenaikan suku bunga. Nah, kenaikan suku bunga ini kalau misalkan pas lagi kondisi berjalannya itu juga bisa menekan pasar saham, terutama emiten-emiten yang punya beban bunga gede, yang punya utang bunga gede kayak gimana, emiten-emiten properti, misalkan emiten-emiten konstruksi, pertambangan, gitu kan utangnya gede-gede biasanya. Terus habis itu ada juga emiten kayak penyedia jasa penyewaan tower, itu utangnya gede-gede. Jadi kalau utangnya gede-gede pasti akan tertekan sama kenaikan suku bunga. Nah kalau kayak bank gitu kan, suku bunga naik, bank biasanya harganya naik kencang gitu. Nah kalau misalkan mau milih komponen reksadana seperti apa gitu, nah yang terpengaruh kalau misalkan pas proses kenaikan suku bunganya pasti harga obligasi turun, reksadana pendapatan tetap pasti juga terpengaruh, bakalan turun juga. Terus gimana kalau pegang reksadana pendapatan tetap, apakah kita jual? Nah, namanya investasi, prinsipnya kalau mau untung ya belinya harga murah, jualnya harga tinggi. Kalau misalkan pas beli reksadana obligasi itu ternyata harganya turun gitu kan, mau dijual ya rugi. Nah, bisa diapain? Bisa nambah. Kenapa? Karena obligasi yang ada di dalam reksadana pendapatan tetap itu kuponnya sebenarnya nggak berubah gitu kan. Yang turun harganya. Nah, kalau harganya turun, kita bisa nambah gitu. Itu bisa menurunkan harga rata-rata pembelian. Saham juga kayak gitu. Nah, yang naik kayak apa? Nah, emiten-emiten yang misalkan pegang emiten-emiten yang diuntungkan dengan kenaikan suku bunga, pas kita pegang terus harganya naik, mau dijual ambil take profit dulu, silahkan. Gitu. Nah, kalau misalkan reksadana saham, ya pilih reksadana saham harus baca fund fact sheet-nya. Di dalamnya itu isinya apa reksadana sahamnya. Jangan reksadana saham, aduh beli reksadana saham kok ya suku bunga naik, nggak bisa kayak gitu juga. Kita lihat lagi komponen di dalamnya itu apa. Jadi meskipun beli reksadana, meskipun manajer investasi itu lebih aktif mengelola portfolionya gitu kan, ada perubahan suku bunga, mereka akan adjust kayak gimana. Nah itu kita juga harus tahu juga gitu. Nah kalau misalkan pusing gitu ya, aduh pusing banget deh gitu, aku pengen investasi saham tapi pusing kalau harus milih-milih kayak gitu. Teman-teman juga bisa pilih reksadana indeks atau ETF. Kalau reksadana indeks atau ETF, kita bisa lihat, misalkan ETF high dividend gitu kan, atau reksadana indeks high dividend. Nah, saham-saham yang ada di situ yang rata-rata bagi dividennya tinggi. Cuman kepengaruh sama suku bunga enggak gitu. Kita harus lihat lagi di dalamnya seperti apa. Tapi most likely sih kalau misalkan sudah bentuk indeks kayak gitu, kita udah bisa lebih lebih tutup mata, ya udahlah terpengaruh, tapi nanti di dalamnya itu karena dia ETF dan reksadana indeks itu udah terdiversifikasi dari komponen perusahaan pembentuk di dalamnya gitu ya. Jadi kita bisa lebih ya tenang nggak juga sih ya. harus awasin juga, harus dianalisa lagi juga gitu. Tapi paling nggak kita bisa lebih inilah ya. Ya sudahlah kita ngikutin indeksnya aja, harganya mau berapa. Kalau turun kita bisa tetap beli juga gitu anyway. Tapi tergantung lagi ya. Ini konteksnya itu mau buat trading atau mau dipakai buat investasi jangka panjang. Kalau investasi jangka panjang, like what I'm doing right now, kalau misalkan ada penurunan harga, I don't panic, malah melihat, wah ini seru banget nih.
alhamdulillah terima kasih Tuhan sudah memberikan kesempatan ini dan saya langsung beli gitu. Kesempatannya sangat dinantikan gitu ya. Betul betul Nah, apalagi ada gaji ke-13 nih. Wah, itu udah kayak, betul. wah, emas banget nih, gitu. Nah, nggak kerasa teman-teman udah mau sejam nih. Tadi dari kita udah ngomongin financial Oh planning, iya. THR, ada ngomongin tentang ngatur-ngatur investasi juga gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang ketinggalan, aku ingetin saya lagi, tenang aja. Ini aku simpan di IG Live dan di YouTube. Begitu. Nah, dari tadi kita rekap dulu ya, udah 1 jam nih kita ngomongin financial planning gitu. Financial planning itu personal gitu ya. Sekalian mungkin closing juga nih. Jadi Bang Muhammad bisa istirahat karena besok harus sahur lagi. Atau kalau ada kegiatan lain gitu ya. Terima kasih teman-teman udah nonton. Kita rekap dulu nih, financial planning itu personal ya teman-teman. Jadi kita ingetin sekali lagi, itu yang kita sharing di sini selama 1 jam itu hanyalah acuan. Seperti itu ya. Jadi saran-saran ini bisa teman-teman pertimbangkan, bisa teman-teman consider gitu ya. Untuk angka-angka acuannya pun kayak tadi 10-20%, 20-30-50 itu balik lagi ke teman-teman pribadi gitu. Karena angkanya aku, angkanya Bang Mamat, angkanya teman-teman itu semua berbeda. Tergantung kebutuhan masing-masing begitu. Nah, lalu juga jangan lupa nih sama yang namanya dana darurat. Ya, itu sangat penting, itu nggak boleh kelewat. Itu sebenarnya salah satu bentuk self-love juga nih ke diri kita gitu ya. Kalau kita sayang diri kita, tentunya kita mau melindungi diri kita dong dari segala sesuatu yang buruk gitu ya, yang bisa terjadi. Yes. Begitu. Nah, dan juga untuk para anak muda nih yang cinta banget sama namanya financial freedom gitu ya. Freedom itu tidak jadi dalam 1 malam. Jadi harus dibangun dari sekarang gitu ya. Betul. Makanya kalau ada gaji gitu udah harus diatur nih budgeting gitu ya. Nyatet deh. Dicatat keluar masuk apa aja, beli makan, beli bensin, apalagi tuh transport sana sini, beli baju let's say gitu ya. Terus catat. Jadi teman-teman udah tahu nih ngaturnya, oh butuh berapa sih sebulan seperti itu. Nah, apalagi di kesempatan masa 1 tahun sekali THR itu dianggapnya apa ya, jangan sebagai wah uang jajan tambahan gitu ya. Sebaiknya tidak bisa seperti itu, tapi dia sebagai kesempatan teman-teman nih. Pertama, kesempatan bisa ngelunasin utang. Kedua, kesempatan bisa nambah bobot investasi teman-teman nih. Let's say kayak tadi Bang Mamat dia ada incaran saham bagus, pas banget THR turun, sahamnya drop. Wah, itu kan kesempatan emas banget gitu ya. Nah, itu bisa di top up. Seperti itu. Oke. Wah, ini ada satu pertanyaan terakhir, boleh nggak nih, Bang Boleh Mamat? boleh. Monggo Oke, dari Johnson. Pak Mamat, untuk investasi jangka panjang, bagaimana cara compounding saham kita selain dari dividen? Kalau ngomongin saham, compoundingnya ya dari dividen sih sebenarnya ya. Kalau dari kenaikan harga saham, ya nggak bisa kita jual sahamnya terus kita beli lagi gitu, enggak. Jadi kalau misalkan memang dari saham, kita biarkan value-nya itu berkembang. Kalau misalkan perusahaan kita beli yang bagus gitu ya. Ada yang beli ESA tadi misalkan. ESA kita lihat bagus, kinerjanya oke gitu. Terus kemudian harga saham perusahaannya naik, ya biarin aja gitu. Biarin berkembang harganya itu bareng sama value si perusahaannya. Karena perusahaannya begitu berkembang, harga sahamnya juga akan ngikutin gitu. Nah, terus kemudian compoundingnya dari mana? Compoundingnya dari dividen yang kita terima gitu. Dari dividen yang kita terima, kita bisa belikan saham yang sama, atau kita bisa belikan saham lain yang punya potensi perkembangan either lebih bagus atau sama dengan si perusahaan yang kita punya gitu. Kalau misalkan ternyata kita pegang saham yang lain, terus ada yang turun, tapi perusahaannya ini sebenarnya fundamentalnya nggak jelek-jelek amat gitu. Tapi ya harga sahamnya lagi jelek banget. Contoh Unilever gitu misalkan. Pegang kayak gitu, kalau nggak mau dijual nggak apa-apa, nggak masalah juga sih. Unilever ini masih tetap bagi keuntungan. Fundamental perusahaannya ya nggak berkembang sih. Ceritanya ya gitu-gitu aja. Tapi ya perusahaannya tetap bagi dividen. Nah itu dividennya tetap belikan. Ya jangan dibelikan Unilever lagi. Misalkan kalau sekarang nggak yakin, belikan saham-saham yang perkembangannya lebih kencang gitu. Biar apa? Biar nanti bisa nambah ke portfolio. Nah kalau ternyata nanti habis dibelikan sahamnya, terus kemudian dapat dividen lagi, dibelikan lagi saham, gitu terus aja gitu. Jadi kayak misalkan saya suka beli BRI dulu kan. Nah kemarin BRI baru bagi dividen saham kan, dividen sahamnya gede banget gitu. Yang
bisa dipakai buat beli saham perusahaan yang perusahaannya itu nggak jelek, perusahaannya gede gitu, bisa dapat beberapa lot gitu kan. Nah yang kayak gitu tuh sangat-sangat membantu peningkatan portfolio kita gitu. Yang pasti dividen jangan dipakai aja, karena kalau misalkan dipakai kita harus ngitung nanti pajaknya berapa. Kalau misalkan kita belikan saham lagi, bisa bebas pajak minimal kita pegang selama 3 tahun. Itu sih. Oke, jadi semoga terjawab pertanyaan penutup dari IJF kali ini ya, bagaimana cara compounding saham. Seperti itu. Nanti teman-teman yang ketinggalan sekali lagi tinggal ditonton ulang. Gitu. Baiklah, terima kasih Bang Mamat. 1 jamnya nih, nggak kerasa ngobrolnya seru banget. Thank you for Semoga me di lain ya. kesempatan. Iya, semoga di lain kesempatan bisa IG live bareng lagi nih. Amin, amin, amin. Amin. Semoga stay safe, stay healthy, ibadahnya lancar bulan ini, bisa kumpul keluarga lagi nanti. Thank you, thank you. Sehat selalu juga ya, Vi ya, sama teman-teman. Iya, thank you teman-teman yang udah nonton. Oke, bye-bye, see you next Bye-bye. time.